Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi akhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa Allah anugerahkan sehat walafiat, anugerahkan keamanan, kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman, dan rizki yang senantiasa diluaskan. Dan yang paling pokok adalah keberkahan. Dan kelak kita akan mendapatkan sebuah kenikmatan abadi, Jannatul Na'im insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan, kerinduan, dan semangat untuk terus mengamalkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari harus terus bergelora, harus terus diupayakan sampai akhir hayat kita, sehingga kelak Allah akan ridha. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allah akan ridha dan maka Allah akan hadiahkan husnul khatimah insyaallah. Kita melanjutkan pembahasan ngaji Al-Quran kita, makoman ya, maca Quran dan maknani. Terakhir di ayat 11 atau 12 surah Al-Balad. Surah Al-Balad, surah ke 90 yang kemarin sudah kita bahas sampai ayat 8 ya. Baik, kita akan ulangi dari ayat 8 ya. Kita ulangi dari ayat 8 atau sebelumnya lagi, satu ayat lagi yaitu ayat 7. Kita baca dari ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahun najdain. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. Ya, baik. Ayahsabu, apakah dia mengira? Yang dimaksud dia di sini al-insan, manusia. Apakah manusia itu mengira? An bahwa lam tidak yarahu ahadun, seorang pun melihatnya. Apakah manusia itu mengira tidak ada satupun yang melihatnya? Jadi ayat ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Manusia itu merasa bahwa dirinya itu kalau bersembunyi di suatu tempat itu tidak ada yang bisa melihatnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan di anggota tubuh ini properti apa namanya istilahnya, organ-organ tubuh ini begitu canggihnya, dan bahkan nanti ini juga akan jadi alat informan, sebagai informan, intel. Jadi badan kita ini akan nginteli kita sendiri, ngawasi. Lah kok lucu ya? Manusia yang dibekali akal dan ada nafsu di sana mau ngakal-ngakali Allah, dikiranya dia tidak diawasi, tidak dilihat oleh Allah SWT. Padahal organ-organ tubuhnya itu diciptakan oleh Allah dengan sedemikian canggih, dengan sedemikian hebat, yang lebih canggih daripada CCTV, sisi HP, sisi kanan dan sisi kiri, sisi depan belakang. Ya, manusia malah takut sama CCTV. Ada sisi HP juga sekarang. Sekarang sisi HP udah cukup dengan sisi HP. Lihat yang pengen, ada pergerakan. Terus ada yang lebih lucu lagi. Ya, ada seseorang dilihat di sisi HP itu kan sensitif juga, terdengar suara. Aneh suaranya. Ternyata rumahnya banyak genderuwonya. Jadi kok ribut di rumah? Ada meja gerak sendiri, ya, ada kursi tiba-tiba krek, buka itu ya, bergerak dan sebagainya. Jadi itulah teknologi manusia. Nah, kok bisa dengan akal, dengan qalbu, dengan nafsu yang sudah dibekalkan Allah kepada manusia, kok manusia itu punya pikiran kalau dia sembunyi di tempat tertentu maka tidak akan ada yang tahu. Padahal dia sendiri, matanya mengawasi dia, telinganya mendengarkan dia, perasaan atau hatinya mendengarkan perasaannya dia sendiri. Itu kan, kakinya memantau pergerakannya, tangannya memantau apa yang dicincang tadi, mungkin dicincang dari daging atau ini bawang merah dan seterusnya, tahu semua. Ya, kok aneh ya? Nah ini ya, jadi seperti itu. Nah oleh karena itu kata Allah pada ayat 8, alam naj'al lahu 'ainain. Apakah lam tidak, alias apakah tidak atau bukankah, naj'al, kami menjadikan, lahu, baginya, bagi insan itu, manusia itu,
Ainain, dua mata. Mata. Kenapa? Dari sekian anggota tubuh ini, mata ini organ yang luar biasa. Tapi kita menzolimi mata juga luar biasa. Ya, dari anggota tubuh ini. Mata itu sensitif. Ya, terus kemudian dari sisi kebutuhan dan fungsi luar biasa. Orang ya, misalnya dicabut penglihatannya, buta, mau rekreasi kemana coba? Ya, Pak, indah apanya? Usah indah, usah lihat. Ya, mata. Ya, jadi masya Allah. Makanya nikmat mata ini luar biasa. Nah ini ya, tembak dulu. Berapa suhunya? Ya, baik. Dengan begini perhatian. Disambut dengan suhu berapa? Biasanya kan harus ngecek dulu di puskesmas ya. Oh gitu. Kalau lebih dari pernah ada? Nggak ada. Berarti nyadar juga. Panas daripada suruh pulang. Mulai sih kayak situ ini ngomah istirahat ya. Oh gitu. Oh iya. Baik, jadi yang berdarah panas masuk ini area suhu 36 37 ya. Di atas 37 pulang. Suruh pulang, ustadznya suruh pulang juga. Aduh, repot. Kata Mas Zakinya, saya cuma flu biasa, dulu juga gitu. Ini dulu, sekarang beda. Sekarang takut ketularan flu aja takut ya. Nah itu, tapi ya, jangan sampai membelokkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala meskipun ada corona. Itu ya. Jadi alam naj'al lahu ainain, bukankah kami menjadikan baginya mata? Tuh, dua. Matanya ainain, matanya dua. Nah itu. Makanya kalau kemudian seseorang salah satu dari mata ini, jadi mata ini kan dua ya. Meskipun mata itu sepaket dua, tetapi dia tidak berarti sama. Tapi kan sama mata ini. Mata kanan, mata kiri. Tapi belum tentu sama. Yang sama belum tentu sama. Kenyataannya apa? Ada yang rusak satu ada. Satu aja yang rusak. Minus saja kadang beda. Apa Bu? Hotel apanya? Novel. Oh iya. Oh itu kan karena kecelakaan atau karena penyiraman itu. Enggak, yang langsung secara alami. Misalnya nonsewu plusnya itu sama apa enggak Pak? Kanan kiri Pak? Jangan pinter plus kanan kiri. Tuh beda. Berarti kacanya beda. Satu kaca spion, satu teman tipis sih Pak ya. Ya Allah, gitu ya. Urusan kayak gini aja minus plus pun bisa kanan kiri ya. Jadi Masya Allah, ini ciptaan Allah yang luar biasa. Kalau manusia kan enggak ya. Dikiranya bahwa simetris itu sesuatu yang sama itu memiliki sifat yang sama, ternyata enggak. Inilah canggihnya. Makanya kalau ada yang berpikir bahwa dia enggak ada melihatnya, ini loh matanya sendiri jadi mata-mata. Ya, itu pejabat yang misalnya keluar negeri, ya, mau apa misalnya, mau lari dari korupsinya atau mau berzina di luar negeri, ya dia mata. Apa masa waktu turun dari pesawat saya tak merem aja, biar Allah nggak tahu, nabrak dia. Nah begitu. Jadi akal itu kadang-kadang tertutup oleh nafsu. Padahal kalau di akal bisa, dalam arti akalnya jernih, nafsunya tutup isi. Tapi karena nafsu juga pengen mengungguli lebih dari akal, yang terjadi seperti itu. Akhirnya akal pun kalah diakali oleh nafsu. Jadi akal-akalan itu lebih kepada nafsu. Diakali. Karena akal sendiri itu adalah murni dia, alami. Tapi karena nafsu bisa mengungguli dari akal, akhirnya akal kalah, tunduk sama nafsu. Nah apalagi nafsu itu kalau sudah ditunggangi oleh syaitan, sudah nafsunya udah mengalahkan akal dan hati. Nah ini dia. Nah, lalu kemudian kata
Allah walisanan wa syafatain, dan lisanan lidah, wa syafatain dan dua bibir. Ini harus paket. Ada lidah, ada bibir. Ada lidahnya nggak ada bibir, bisa nggak ngomong? Ngomongnya nggak jelas. Ya, makanya bibir ini disyukuri. Ya, maka kalau mau ibu-ibu misalnya mau pakai apa? Lipstick yang betul-betul bisa soft, apa soft itu? Yang comfort ya. Comfort, apa Pak? Bahasa Inggrisnya Pak Frans? Hah? Comfort. Panas. Comfort atau compatible. Ya, artinya cocok. Jangan sampai gak cocok, puasa-puasa kuat telan gak karuan. Akhirnya tiap ngomong sibuk. Repot, ya. Kamu sariawan aja ngomong bisa gak karuan, malas ngomong. Ya kan? Ini. Jadi maka hati-hati ibu-ibu. Kenapa perlu hati-hati, jangan sampai terlalu menor juga. Kan ada ya perempuan di luar sana ya yang bawa ke bawah sosialita atau apa, mau menor iki bersyukur apa enggak di bibir kok di mau menor gak karuan, aslinya pucet. Hah? Kenapa sekarang percuma? Makanya kapan gitu ya. Sekarang oleh Allah ditepukur semua, ya, dipukul, ya, ditutup kabeh. Maka sekarang lipstik awet, suami-suami alhamdulillah. Kenapa? Karena ibu-ibu yang biasa sosialita itu ya, biasa kumpul-kumpul sosialitas, sekarang nggak berani, nggak social distancing. Enggak pakai bedak, harus bedak tutupi masker. Apa maskernya sampai atas kan ya. Oh, salah usah bedakan di sini. Jadi ngirit. Ya, jadi kalau kayak tawakur gini nih, memang manusia itu bablasan. Berlebihan. Wa lisanan wa syafatain. Dan lisan itu juga jadi intel juga. Bibir juga jadi intel. Jadi kalau ada yang mengira bahwa nanti gak ada Allah yang lihat, gimana? Nah ini intelnya Allah itu banyak, mata, lisan, lidah ini. Ya, bahkan nanti ketika di akhirat lidahnya suruh diam dulu, kamu diam aja. Ya, suruh diam dulu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi apa namanya yang bersaksi? Tangan, kaki, lidah suruh pensiun. Ya, kalau sekarang selama orangnya masih hidup, lidah ini masih berfungsi. Bahkan ketika sebuah sakit parah pun lidah masih berfungsi. Gitu ya, lidah. Nah ini, lidah tak bertulang, tapi dia lebih keras hantamannya daripada tulang. Nah, lidah. Ya, masya Allah. Kalau di neraka bibir yang atas ditarik ke atas. Oh itu ya. Ya nanti itu terkait dengan teknis-teknis siksaan ya. Oh ya, itu ada kitab-kitab yang membahas tentang siksaan-siksaan, bentuknya itu ada yang lidahnya ditarik. Ya, lidahnya ditarik. Ada yang dijulurkan. Ada yang kemudian dia berjalan di atas perutnya. Ada yang berjalan di atas kepalanya. Siksaan itu macam-macam. Ada yang dia nanti diseret. Itu namanya juga siksaan. Ada yang tusuk. Ada yang disetrika mungkin ya. Bukan hanya baju aja. Bukan hanya baju aja setrika. Ya, manusia yang kemudian melakukan zina dan sebagainya, tusuk dia. Wes pokoknya gitulah, dipukul, dicakar-cakar sendiri dan sebagainya. Wes itu bentuk-bentuk siksaan banyak sekali. Itu. Jadi Allah mau mematahkan orang-orang yang merasa bahwa dia tidak dilihat oleh Allah. Memang Allah enggak langsung ngetok ya di kabeh. Misalnya ning langit ana motone, ana moto gede-gede di langit. Rawani kabeh. Tapi ternyata dia nggak sadar dia sedang diawasi oleh dirinya sendiri. Dan ini nanti tidak akan mengkhianati Allah. Mata, lidah, lisan, suruh diam nanti. Gak ada nanti kemudian diam, gitu ya. Kalau hidup di dunia itu ya. Kata Allah, kamu kunci lidahmu, diam, kaku.
tapi tangannya bersaksi, kakinya bersaksi. Kalau sekarang, lidah bisa aja bersaksi palsu, berbohong. Kalau lukisan alam seperti ada di bentuk awan, bentuk manusia sedang sholat, seperti itu gimana? Ya, itu memang bisa ya, dalam arti isyarat-isyarat. Meskipun itu kita jangan juga berlebihan di dalam menafsirkan bahwa seolah-olah Allah ingin melukis dengan pemandangan itu sebagai isyarat yang harus diambil, ya tentu tidak. Ya, itu dianggap sebagai tanda kebesaran Allah. Karena ketiup angin itu bisa saja, ya, awan itu berbentuk apa aja bisa. Kadang bisa berbentuk topi, bisa berbentuk menyeramkan, bisa. Bahkan orang yang imajinasinya tinggi, daun itu bisa berbentuk bojoku ya, gitu. Orang yang imajinasi tinggi, kok bojone kayak daun gitu ya. Nah ini makanya kadang-kadang kadang misalnya agak ngeluh gitu ya, kita sholat di atas karpet itu bisa terbentuk, ya, bisa terbentuk gambar. Kata istrinya, nanti tuh masuk sih loh, aku ngerasa ya, ini kok karpetnya dia, ini kok gambarnya kayak monyet ya. Maksud apa? Itu loh lagi. Raun cuma bentuk ini. Iya kan, mekur seret, itu daun. Enggak, aku ngerasa kayak monyet pas sholat. Allahu Akbar. Ono monyet. Paling setan monyet iki mau sing gak sampai sholat ini. Nah itu, jadi begitu. Nah maka adapun kemudian lukisan-lukisan alam dalam arti secara alamiah ya jangan ditafsirkan berlebihan. Ya, misalnya kok seperti ada orang sujud di situ. Nanti kalau dijadikan pembenaran, suatu saat kok misalnya di langit bentuknya seperti plus, wah salib ini, jadi kacau. Padahal syaitan bisa aja berbuat seperti itu. Ya, syaitan yang tinggal di langit kesatu bisa aja. Ya, jin itu bisa berbuat seperti itu. Maka ya kalau memang itu tanda kebesaran, ya subhanallah, masya Allah, menunjukkan keindahan, itulah awan. Kita sendiri kan belum sampai meneliti bagaimana awan itu terbentuk, ya kandungannya apa saja. Apakah awan itu bisa dipegang? Kalau bisa dipegang, coba ambil jaring, taruh di kamar biar enak. Kan selama ini awan ini apa bisa dipegang? Tapi kok terlihat seperti itu? Masya Allah, luar biasa ya. Bahkan akhirnya ada yang kemudian mempola langit-langit rumahnya itu seperti awan. Karena apa? Indah memang. Jadi lukisan Allah itu, pemandangan Allah itu begitu luar biasa, tanda kebesaran Allah. Nah, tapi sampai sekarang naik pesawat belum bisa tuh nangkap awan tuh. Ya, buka jendela malah dimarahi sama ini. Belum bisa itu, tapi terlewati. Itu awannya kelihatan. Tapi kok gimana bentuknya nggak bisa dibawa? Ya begitu ya. Nah jadi luar biasa. Bentukan udara aja jadi seperti itu. Nah ini ya, ini menunjukkan tanda kebesaran Allah. Begitu juga lidah, begitu juga bibir. Manusia aja menikmati aja sudah langsung ada cetakannya. Nah, awakmu tak kasih lidah kayak gini. Nih, kamu tak kasih bibir kayak gitu. Makanya nggak boleh mencela bibir orang. Bibir sampai kok tebel. Sampai itu tipis gua ngomongnya gitu ya. Jangan, itu udah cetakan. Sampai harus pengen beli. Nggak boleh. Ya. Itu tidak boleh. Makanya kenapa? Karena itu memang sudah Allah ini menciptakan begitu. Ya, ada yang jenis-jenis jenis lambe itu Pak? Sensual. Ya, ada sensual. Ya, terus apa lagi Pak? Yang kedua? Doer. Cek. Habis lagi Pak baterainya. Ya, cek. Habis lagi ini baterainya. Nah, iya. Ya, doer langsung ya. Dia pun langsung marah ya. Ininya ya, mic-nya ya. Nah, terus apa lagi jenis-jenis ini? Bibir, ada yang menyebutnya bibirnya seksi. Ya Allah, akhirnya dia sombong. Seolah-olah dia yang menciptakan bibir itu. Aduh. Berlebihan. Ya. Jadi manusia itu, apalagi yang kemudian ini malah seneng, bibir sampean gini nih. Ya mungkin terutama para wanita ya misalnya ya. Ya terlahir memang dari bapak ibunya wis ganteng, ibunya cantik gitu kan. Kan anaknya cantik. Nah, mungkin entah jadi artis atau jadi bintang tabloid atau bintang novel.
atau bintang iklan, bintang iklan atau bintang 7 ya, pusing. Akhirnya apa? Dia bangga, wow punya bibir gini, apalagi disanjung sama temannya. Ya Allah, Bibirnya ya, seksi. bibirnya seksi nih. Ya aduh, wes bangga setengah mati. Padahal itu celaka kalau dia sampai menikmati. Padahal itu Allah, itu karyanya Allah. Ya. Jadi Ustaz, kenapa Allah enggak menciptakan bibir itu sama yang duar-duar kabeh, masuk aku dewe. Loh itu biar Allah menunjukkan kebesarannya, bahwa Allah itu mampu dengan model bibir seperti apa saja. Termasuk salah satunya ada yang sumbing kan? Masya Allah. Jadi jangan dicela orang sumbing. Sehingga ketika kemudian sumbing lalu dioperasi pun ternyata bicaranya ngaruh. Ya kan? Oh yang itu ding ya. Ya bicaranya ngaruh ya. Ya ngaruh itu. Berarti kalau operasi juga Ya boleh. enggak ngaruh. Boleh. Kan yang bibir yang udah normal. Ya. Terus kan ada yang biar kelihatannya seksual. Oh gitu. Operasi plastik. Oh harus hati-hati. Hati letter plastiknya. Ya. Ya itu tidak boleh, termasuk la tabdila li khalqillah. Kalau orang sudah ada bibirnya sehat, kecuali kalau memang sakit. Misalnya sumbing, kemudian ingin diperbaiki, itu pun ngomong tetap gak sempurna. Iya, biasanya Luar biasa. Jadi memang subhanallah, Allah itu luar biasa. Maka harusnya dengan adanya lidah, dengan adanya bibir saja, itu sudah harus disyukuri. Apalagi tambah mata tadi, harus disyukuri. Ya, makanya lahir cucu coba periksa mata, coba periksa lidahnya, gitu ya. Kemudian bibirnya, ya Allah alhamdulillah komplit, gitu ya. Gitu. Nah ini pemberian dari Allah SWT. Tapi manusia atau sebagian manusia menyombongkan dirinya. Ya, mata yang indah dijadikan alat sombong, bibir yang indah dijadikan alat sombong, lidah yang kemudian akhirnya dia pintar bicara dijadikan alat kesombongan. Bahkan ada yang prostitusi online tuh, artis tuh ada ya. Ya Allah, dia nggak bersyukur dia. Ya diai mata yang indah cantik, hidungnya mancung, ya bibirnya seksi, apalah ada segala macam. Kalau senyum dia orang tertarik semua, laler aja ikut dia. Bukan malah disyukuri, harusnya dia terus-terusan alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kalau ada cucunya ganteng atau cantik, ajari terus alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kamu oleh Allah dihadiahi ganteng, dihadiahi cantik, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ya, hidungmu mancung, bersyukur. Banyak orang iri sama kamu. Matamu bagus gitu ya. Bibirmu bagus. Ayo banyak bersyukur kepada Allah. Jangan malah dijadikan alat kufur. Begitu. Nah, ini ya. Jadi begitu. Akhirnya dia seolah-olah dengan organ tubuhnya itu betul-betul merasa saya nggak punya ini. Ini semua titipan Allah dan saya nggak punya ini. Akhirnya apa? Dia merasa betul-betul ini intel saya, intel yang nemplek di tubuh saya. Sehingga dia pun nggak berani macam-macam. Kalau semacam mungkin masih berani, macam-macam nggak berani. Masya Allah, ini intelnya Allah. Wahadainahun najdain wadan hadaina. Kami berikan hidayah, kami tunjukkan dia manusia itu. An-najdain, dua jalan. Dua jalan apa? Jalan yang baik dan jalan yang buruk. Inilah yang buruk bukan berarti Allah memberitahu yang buruk supaya menjalankan yang buruk, tapi supaya menghindari yang buruk. Inilah yang baik supaya kita bisa menjalankan yang baik, sehingga tidak keluar dari jalan yang baik menuju yang buruk. Jadi begitu. Ya, karena memang ini ujian. Ya, ujian. Ya, hidup ini adalah ujian. Sehingga karena ujian, maka tentu ada najdain, dua jalan. Yang baik dan yang buruk. Syaitan menghendaki keburukan, Allah menghendaki kebaikan. Rasulullah SAW mencontohkan ini loh teknis kebaikannya begini. Ini loh Al-Quran. Al-Quran yang berjalan kanjeng Nabi. Perwujudannya dalam arti itu kanjeng Nabi. Jadi orang yang sempurna di dalam menjalankan Al-Quran tentu kanjeng
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya, itu di ayat 10. Wa hadainahun najdain, dan kami berikan petunjuk nih. Satu jalan yang buruk yang syaitan sukai, hati-hati, jangan dilakoni, jangan dijalani. Ini jalan kebaikan yang dituntunkan oleh para nabi dan rasul. Karena kita umat Nabi Muhammad, maka ini yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalankan seoptimal semampu mungkin. Ya, kalau tidak mampu semuanya jangan tinggalkan semuanya. Ya. Tapi kalau dalam urusan maksiat dan dosa, upayakan untuk meninggalkan semuanya. Ya, terus minimalisir sampai pada tahapan nol maksiat, nol dosa. Tapi itu semua butuh proses. Nah, itu ya. Wa hadainahun najdain. Falaqtahamal 'aqabah. Famaka la tidaklah iktahama menempuh al-'aqabah, jalan yang mendaki, jalan yang sulit. Falaqtahamal 'aqabah, tapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Nafsu manusia itu inginnya yang nikmat saja menurut nafsu. Jadi manusia itu lebih memperturutkan nafsunya daripada kalbunya. Ini harus hati-hati. Nah, kita sebagai muslim itu justru kebalikan, memperturutkan kalbunya, yang di situ ada iman, yang di sana ada amal saleh, daripada nafsunya. Jadi Islam itu mengupayakan kita supaya bisa ngerem nafsu. Ngerem. Ya, ngerem. Nah, ngeremnya jangan mendadak. Ngeremnya jangan mendadak. Nah, cara ngeremnya pakai apa? Al-ilm. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Karena ilmu itu harus mendahului dari perkataan dan perbuatan. Nah, ini falaqtahamal 'aqabah. Umumnya manusia tidak suka mendaki. Kenapa? Karena mendaki itu satu butuh tenaga yang besar. Jadi kita di dalam urusan amal saleh itu, ibadah kepada Allah itu seperti naik mendaki. Padahal mendaki itu sehat. Mendaki itu sehat, keluar keringat itu sehat. Ya. Otot itu juga menguatkan jadinya, membuat lancarnya peredaran darah, refreshing. Makanya kan ada olahraga namanya naik gunung. Gak ada ceritanya olahraga turun gunung. Turun gunung biasanya menyerbu apa, monyet ya, turun gunung. Menyerbu itu. Ya. Tapi olahraga climbing, walaupun turun gak dihitung, tapi naiknya, climbing. Naiknya itu yang dianggap itu olahraganya. Sampai mau olahraga apa? Turun gunung. Belum pernah teman-teman saya, belum pernah kok ya orang-orang itu bilang olahraga apa sampai? Olahraga turun gunung, enggak ada. Olahraga naik gunung, naik. Nah, jadi maka sesekali gak apa-apa santri-santri Indonesia naik gunung. Asalkan engkelnya gak copot ya. Enggak lah, gak sampai copotnya. Itu ya. Jadi tapi ya jangan yang tinggi-tinggi. Ya, itu ya. Jangan yang tinggi-tinggi. Gunung yang datang di mana, Pak? Gunung. Ada. Oh, jalan. Nama jalannya. Ya. Gimana? Oh, yang turun gunung itu tadi. Kayak monyet tadi ya berarti. Enggak enak ini. Pendekar biasa turun gunung gitu ya. Ya itu ya. Jadi istilah aja ya. Nah, ini. Nggih. Jadi kalau santri turun kasur. Turun apa? Pokoknya jangan sampai turun derajat ya. Nah, jadi apa namanya? Amal soleh, ibadah itu seperti jalan yang mendaki. Dan nafsu itu tidak suka untuk mendaki, dalam arti mendaki untuk melakukan amal soleh. Dihalang-halangi. Karena nafsu itu menginginkan kita itu penurunan, bukan kenaikan. Gitu ya, penurunan. Gitu. Nah ini nih. Jadi padahal manusia itu sukanya kenaikan. Kenaikan gaji, senang. Kenaikan berat badan. Ya kalau kurung
kan senang. Oh, saya kira udah lemu, alhamdulillah. Nah, gitu ya. Habis lemu, ya stop stop. Jadi naik, mandek ya. Kenaikan kesehatan. Lagi terjadi Bapak ini terjadi penurunan kesehatan sekarang. Alias nafsu itu tinggi gitu. Nafsu itu tinggi. Naik apa tinggi? Oh, nafsu tinggi. Nafsunya lagi naik nih. Oh, itu lain bahasanya, bukan nafsu naik. Ya. Bukan nafsunya lagi naik. Nafsunya membara. Beda. Ya, ada nafsu naik itu. Ya, kalau naik itu imannya lagi naik. Gitu. Nah, penggunaan kata yang tepat. Nafsunya membara. Lu piye? Oh, bu kobong kabeh omahku sampean. Begitu ya. Jadi begitu. Masya Allah. Jadi ya nafsu itu memang selalu menginginkan di jalan, bukan di jalan Allah. Selain di jalan Allah, iya. Nafsu. Kecenderungan nafsu. Tapi nafsu harus diingat juga. Ya, ada nafsul mutmainnah. Nafsu yang mendominan atau mengarahkan kepada semangat-semangat kebaikan. Itu juga harus dipupuk karena nafsu ini tidak semua dalam konteks yang negatif. Ya, maka sudah kita bahas waktu itu fa'alhamaha fujuraha wa wah, jadi nafsu ketakwaan ya, dan disebut dengan nafsul mutmainnah, nafsul hasanah, nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan, itu juga harus. Cuman nafsu ini sering digandengkan dengan kolbu karena dia seirama dengan kolbu. Adapun nafsu sayyi'ah, lah ini seirama dengan syaitan. Seirama dengan syaitan, perbuatannya namanya fujur. Ya, yaitu fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Nah, oleh karenanya maka harus mewaspadai dan hati-hati supaya tidak terbawa arus fujur. Ya, nafsu yang sayyi'ah, yang buruk. Nah, itu ya. Jadi menempuh jalan yang mendaki dan sukar ini rata-rata manusia karena nafsu manusia itu tidak mau, berat. Ya. Wa ma adraka mal 'aqabah. Wadan apakah adra, mengetahuikah kamu? Wa ma adraka, dan tahukah engkau apa itu al-aqabah, jalan yang mendaki dan sukar. Apakah kamu tahu jalan yang mendaki dan sukar itu apa contohnya? Allah ingin merinci sedikit. Di antaranya apa itu jalan yang mendaki dan sukar itu? Fakku raqabah, membebaskan budak. Membebaskan perbudakan. Nah, jadi perbudakan ini minimal ada dua. Ada perbudakan dalam konteks memang budak lalu dibebaskan. Zaman Nabi dulu banyak. Yang kedua, perbudakan di sini adalah dalam konteks orang-orang yang terpenjara hak-hak kebebasannya. Iya, terpenjara hak-hak kebebasannya karena dikekang. Ya, maka ini wow, itu kan istilah. Budak nafsu itu artinya dia dikekang oleh nafsunya, dikalahkan oleh nafsunya. Ya, bukan. Kalau secara itu bukan dalam makna ini, ya. Tapi dalam makna lain, jangan sampai kita jadi budak nafsu. Gitu ya. Karena kalau sudah jadi budak nafsu itu berarti bukan kita yang mengendalikan nafsu, yang nyetir nafsu, tapi kita yang disetir. Nah, ini yang keliru. Jadi di sini fakku raqabah, melepaskan perbudakan, membebaskan perbudakan. Ya, jadi kalau ada orang hak-haknya tidak terpenuhi atau hak-haknya kemudian terkekang oleh sebuah aturan, maka ya harus dibenahi aturan tersebut. Gitu ya. Jadi atau pemaksaan hak-hak yang justru malah bikin konflik, yang akan bikin kacau sebuah aturan, maka ini juga harus dibenahi aturan itu. Supaya jangan sampai menjadi korban ya dari sebuah aturan yang justru ternyata malah tidak menunjukkan kemerdekaan dari hak seseorang. Gitu ya, hak seseorang. Nah, ini jadi seperti itu. Ya kan bisa ya. Jadi kalau kebijakan itu dibikin kan oleh pemerintah bisa aja.
Ya, misalnya pajak yang mencekik misalnya, ini yang misalnya begitu ya, atau terkait dengan apa ya, aturan-aturan tertentu yang di sana sangat berat dan sangat susah untuk dijalankan oleh rakyat. Ya, atau ada ideologi-ideologi yang mau dipaksakan untuk tumbuh lagi, padahal itu membahayakan. Misalnya komunisme, ya, yang sangat membahayakan. Padahal tidak sesuai dengan tatanan-tatanan nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai masyarakat. Itu mau misalnya dicoba atau mau dihidupkan kembali, tentu rakyat tentu tidak mau. Nah ini ya, maka itu semua ada pada kebijakan aturan. Dan aturan itu adalah ada pejabatnya, ada orang-orang yang berwenang di sana. Maka yang harus diarahkan, ya, dikontrol, diawasi, ya, disampaikan aspirasi kepada mereka, ya, supaya mereka tidak membuat kebijakan yang neko-neko, yang akhirnya memancing tumbuhnya aliran-aliran seperti itu. Nah ini penting, karena takutnya jangan-jangan orang-orang yang membuat kebijakan seperti itu disusupi. Ternyata ada orang-orang yang punya kepentingan untuk mau menghidupkan sebuah aliran-aliran yang oleh masyarakat tidak diterima. Ya, misalnya salah satunya adalah komunis. Ya, karena sudah dari dulu sudah nggak diterima. Ini misalnya mau dipasarkan lagi. Misalnya begitu ya, atau mau dibangkitkan lagi. Maka otomatis masyarakat yang tahu dan merasakan dampaknya dulu gimana suasana ngeri. Ya, yang dimana beragama itu rasanya terancam, apalagi ada kiai-kiai, ya, bahkan tidak sedikit yang menjadi korban, ya, karena memang prinsipnya seolah-olah tidak menyukai agama, ya, seolah-olah tidak menyukai agama, sehingga apa? Dibabat, ya Allah. Maka ini tentu Indonesia ini sudah pas dengan sila-sila yang kemudian dianggap mewakili atau mewadai masyarakat. Ya, maka tidak usah dirubah lagi. Wes itu aja. Nanti kalau dirubah geger. Ya, pasti geger. Apalagi mau diperas-peras lagi. Ya, jangan. Ya, kenapa? Karena orang-orang dulu sudah memikirkan sedemikian rupa, ini sudah menjadi protek. Ya, agar kiranya semua terwadai. Baik itu aliran kepercayaan yang masih diizinkan, ya, agama yang notabene di Indonesia ini sangat kaya dengan penyebutan agama, dan bahkan kemudian ada aliran atau kepercayaan yang masih oleh pemerintah itu diwadahi gitu ya. Ya sudah. Yang muslim ya harus menjalankan kemuslimannya. Ya. Bagi yang agama lain ya silakan. Nah, di Indonesia ini memang bineka tunggal ika tadi. Maka kalau misalnya kita punya tetangga agama lain, ya wis jangan diusik. Ya kalau lewat ya senyum. Oh senyum aja kok masih pilih. Ya, untuk muslim orang senyum. Oh jangan, malah nggak menunjukkan citra baiknya. Man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Padahal muslim itu harus menampakkan tangan dan lisannya itu mendamaikan yang lain. Jadi kalau ada tetangga begitu ya, sana nyapa ya disapa juga. Sapa misalnya, yu mbak yu, ceng itu double. Nyapanya double ya, ceng gitu ya. Ya gitu ya. Wali kota Surabaya itu apa? Ya. Menangisi jenazah non muslim gimana? Menangis, boleh menangis. Belum, apa itu namanya? Kucingnya mati nangis boleh, tapi meratap ya nggak boleh. Oh sampai pingsan ya. Mungkin beliau lagi memang ini kan namanya ibu wali ya, ibu wali kota ya. Banyak yang dipikir. Nah, terus beliau karena pejabat publik disorot. Akhirnya kemudian dikira pingsannya itu padahal tadi mungkin itu lagi ada urusan, kok kebetulan pas ditambah dengan ini. Ya, akhirnya ngeluh, sebenarnya sudah ngeluh sebelumnya. Mungkin begitu ya. Akhirnya pingsan atau mungkin pas HB-nya rendah kan bisa, Pak. Nah, jadi ya jangan dianggap itu meratap. Ya, kan beliau muslimah juga gitu ya. Jadi jangan langsung dianggap kok meratap,
wali, oh pejabat kok merata. Ya jangan langsung dianggap begitu. Ya mungkin tadi pas HB-nya rendah, memang sudah geriang karena ada masalah dari pagi. Kok jam sekian panas-panas kok ada kasus begini, belum bisa tumpuk-tumpuk. Lu yang orang biasa aja, oh jangankan wali kota, wali murid aja itu gampang pingsan kok. Ya wali murid yang dengar muridnya anaknya itu yang bisa ikut geriang, aduh kok ngeluh aku ya, istirahat sih. Kan sebenarnya pingsan tuh istirahatnya itu. Cuma butuh waktu sebentar gitu ya. Begitu. Ya apalagi orang yang pejabat. Ya namanya pejabat, dia punya amanah-amanah besar dan berat sehingga yang dipikir bukan